jadi banyak yang keliru bahwa trading ataupun trader itu tidak dikelola sebagai suatu bisnis. Saya ketemu teman atau orang itu, dia itu trading itu by feeling gitu, Mbak. Wah, ini kalau sudah masalah feeling, kalau sudah meleset itu sedihnya luar biasa. Begitu patah hati ya bisa patah handphone juga gitu. betul. Jadi tidak semuanya bisa. Nggak ada ya Pak Ageng ya. Trading itu bisnis. Oke. Jadi harus feeling nomor dipinggirkan dulu. Kadang-kadang kita harus profesional. Profesional itu artinya ya harus rasional gitu. Oke, halo Smart Leakers, apa kabar? Baik dan sehat ya? Sehat luar dalam nih, apakah perekonomian juga lagi sehat atau enggak? Ini juga kayaknya waktu yang tepat banget untuk kita bisa ngobrol bareng. Karena Ivana sekarang nggak sendirian, ada Pak Agung Setiabudi, seorang pebisnis, pemerhati bisnis, dan pemerhati trading juga, betul ya Pak? Betul, Pak Agung ya? Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillah bisa ketemu. Terima kasih waktunya ya Pak Agung ya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Sudah siap mencerahkan masyarakat Indonesia dan semuanya Pak Agung? Insya Allah. Oke. Kita mau ngobrolin tentang trading. Pak Agung, banyak sekali yang tertarik dengan dunia trading, atau mungkin ada juga yang sekarang ini sudah terjun di dunia trading juga, tapi masih perlu banyak sekali belajar atau butuh jam terbang. Karena ternyata Pak Agung, betul nggak sih kalau menjadi seorang trader itu sebenarnya adalah bukan main-main, tapi ini adalah sebuah profesi yang memang harus diasah, butuh waktu yang tidak hanya sehari aja nonton YouTube langsung besok main atau langsung berharap bisa cuan banyak. Betul ya Pak Agung ya? Betul Mbak Ivana, jadi banyak yang keliru bahwa trading ataupun trader itu tidak dikelola sebagai suatu bisnis. Oke. Jadi kalau perangkatnya bahwa bisnis itu kan secara garis besar kan ada dua, ada yang sektorial, ada yang sektor finansial. Nah, jangan bilang yang finansial itu sektor goib, bukan. Jadi, nah, sektorial itu kita banyak tahu ini ya. Ada barang, ada jasa, gitu. Ada bisnis apapun lah, seperti apa yang sudah di pertanian, industri atau segala macam, atau di sektor manufacturing dan lain sebagainya, itu sektorial. Nah, di sektor finansial itu yang sudah banyak difahami oleh orang-orang ataupun masyarakat adalah seperti deposito, obligasi ori ataupun obligasi perusahaan, atau mungkin kalau teman-teman Smart Leakers semua yang pernah disimpan pinjam di koperasi itu kan juga itu bagian dari sektor finansial yang sebelah kanan lah istilahnya gitu. Nah, yang sering masih belum banyak difahami atau mungkin juga masih jarang itu adalah yang di sektor trading. Nah, trading itu macam-macam Mbak Ivana, ada yang trading saham, ada yang trading forex, ada yang trading future, ada trading komoditi. Oke, ini yang harus kita kenali dulu nih Smart Leakers ya, bahwa trading itu ada macam-macamnya. Oke, silakan dijelaskan. Nah, Pak yang Agung. Trading saham pun ada juga yang trading dalam negeri, ada yang luar negeri. Oke. Nah, yang trading yang ingin saya sampaikan ini adalah yang trading forex dan komoditi. Kebetulan saya suka memperhatikan untuk yang trading forex dan gold. Gold ini agak istimewa karena trading gold ini, harga gold itu ternyata menjadi patokan seluruh toko emas di dunia. Halo perempuan dan wanita, harus tahu juga ini ya. Jangan cuma suka pakainya, kalau bisa cuan juga, kalau bisa bisnis juga nih di goldnya. Gimana Pak Agung? Misalkan gini lah Mbak Ivana, kalau mau tanya harga gold, harga emas itu saat sekarang pasti akan beda dengan nanti sore ataupun besok pagi atau pekan depan gitu. Betul. Bahkan kalau Mbak Ivana mau tanya, saya mau beli emas besok ya, pasti nggak bisa, harganya berapa nggak bisa. Karena berubah-berubah ya. Karena berubah-ubah. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya marketnya itu betul. Nah, dalam perkembangan kesininya itu banyak, mungkin boleh dikatakan oknum ataupun orang-orang yang keliru lah gitu lah, bahwa itu menjadikan industri trading atau industri ini menjadi tidak bagus kan. Gitu. Yang kedua, banyak pula yang menganggap bahwa trader ini ya sekedar main-main. Kita tahulah kalau
semua berangkat dari main-main, nanti hasilnya juga main-main, nggak maksimal, betul. Padahal kalau tujuannya kita mau cari profit, cari cuan, atau bisa menjadi income buat kita, ya kita harus mengelolanya secara serius. Setuju. Nah, trader itu profesi, betul Mbak Ivana. Trader itu adalah karir, gitu. Sama seperti Mbak Ivana lah itu. Menjadi seperti ini mungkin butuh waktu 10 tahun kan gitu. Lebih bahkan ya. Atau mungkin teman-teman dokter lah. Dokter kuliah itu butuh berapa lama itu? Pasti butuh lebih dari 10 tahun lebih, betul. Nah, atau menjadi insinyur sekalipun juga butuh waktu 6 tahun, 10 tahun kan gitu. Intinya profesi apapun itu butuh yang namanya belajar dan jam terbang, Smart Clickers. Nah, ini orang-orang salah paham. Nah, dia belajar di internet, belajar di YouTube, nah besoknya sudah merasa bisa tahu segalanya. Banyak ini, banyak. Padahal di satu sisi trader ini atau trading ini bisa menjadi salah satu profesi atau mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Jadi intinya mesti harus banyak melengkapi diri, membekali diri dengan ilmu yang cukup lah. Jangan terus merasa sudah bisa langsung tahu sedikit langsung merasa udah pintar atau sudah gitu. Naasnya itu atau sialnya biasanya kalau yang loss itu teriaknya lebih kenceng gitu, daripada yang profit gitu. Yang profit diem aja ya Pak. Dia takut dimintai dipalak temennya atau takut sama pajak. Wah, ketahuan nih gitu ya. Dirjen pajak pasti datang. Iya. Nah, yang loss itu lebih banyak nih. Hampir 80% sendirilah, 90%. Itu yang menjadikan industri ini jadi kok jelek ya kan gitu. Padahal ini potensinya atau prospeknya sangat besar. Bagus sebenarnya. Karena tadi itulah. Jadi Pak Agung, intinya kalau misalnya ini mungkin Smart Clickers ada yang sudah tertarik di dunia trading tapi masih maju mundur karena nggak tahu, ini takut loss, takut ini, ya wajar lah apapun itu sebenarnya. Kalau kita ngomong berdagang atau berbisnis itu pasti ada resiko untuk loss gitu ya. Jadi hal apa Pak Agung yang mungkin bisa diperhatikan sebelum kita masuk di dunia trading? Saya biasanya memberikan nasihat, saran kepada para teman-teman yang mau belajar trading itu ada beberapa tahap. Seperti kalau kita mau sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA. Tahap pertama ini belajar menggunakan demo dulu, demo account. Nah, itu butuh waktu kurang lebih ya 1 bulan lah. Pakai demo dulu ya. Demo itu artinya adalah harganya real, tapi uangnya uang palsu, uang mainan lah istilahnya, masih begitu ya gitu. Jadi kita loss nggak apa-apa. Nah, setelah demo 1 bulan mencoba yang paling kecil dulu, yang micro account atau yang mini account gitu, yang mungkin modalnya murah lah, 500.000 atau 1 juta dulu. Dimulai dari hal yang kecil dulu, belajar dulu, betul. Kemudian mulai yang kecil, yang 500.000 atau 1 juta, baru nanti mini yang mulai naik lah, sampai ke yang reguler. Itu hal yang harus diperhatikan sebelum. Itu tahapannya. Kalau orang di tasawuf muni torikotnya begitulah. Gitu. Agak dalam. Enggak. Tapi memang semua harus begitu kan. Betul, setuju. Mbak Ivana belajar seperti ini kan juga mulai dari panggung kecil dulu, dari istilahnya itu kita nggak dibayar dulu lah istilahnya begitu, belajar dulu, banyak sampai ada titik kita bisa menentukan gimana. Sayangnya saya bukan dalam posisi untuk menjudge atau menilai. Memang ada beberapa marketing yang selalu kalau mengajak customer atau mengajak nasabah itu langsung nilai besar itu. 10.000 US dollar. Langsung iming-imingnya besar mungkin ya, cowoknya langsung besar. Tapi nggak pernah diajari mengenai risikonya. Tidak dikenalkan dengan risikonya, bahaya tuh. Kayak angin surga lah ya. Nah, itu yang bahaya. Oh, saya bisa. Manis di depan ya udah tuh ya. Iya, gitu. Pokoknya kalau yang manis di depan itu harus kita curigai. Pokoknya tuh perlu dikasih pertanyaan, kalau yang sudah manis di depan nggak bahaya tak kayak gini tuh. Nggak bahaya. Iya. Itu yang kadang-kadang terlena, entah karena cara menjualnya yang sangat pintar, cerdas itu, jadi
orang gampang terlena. Atau calon followersnya yang terlalu naif, yang gampang dipengaruhi. Nah, nasabah pun mungkin juga tadi itu ada yang maaf ya ini mungkin dia revenge dendam, saya pernah loss, banyak Pak, gitu. banyak kasus seperti itu. Terus, lebih fatal lagi ada yang mohon maaf ini ada yang titip dana. Nah, oke. Selesai sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai. Wassalamualaikum. Jadi kalau yang kita cuma edukasi aja nih Smart Lebih baik belajar sendiri. Oke. Kita menyarankan belajar sendiri, menjadi trader yang mandiri, menjadi trader yang punya pengalaman, punya bekal daripada karena ini kalau boleh dibilang Mbak Ivana ini pasarnya besar sekali. Ini 6,6 triliun US dollar. Wow. Kira-kira per hari. Per hari. Kira-kira 100.000 triliun per hari, triliun rupiah per hari. Ini kayak luar biasa loh ini sebenarnya ya Pak ya. Kalau mohon maaf ini teman-teman, kalau trading mas tadi yang kita mulai dari 500.000, ya mungkin nggak ada seujung kukunya. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Latihan kan gitu. Betul. Latihan. Betul. Menjadi habit kan. Betul. Dan artinya mungkin ketika kita istilahnya bermain sendiri Pak Agung, kita pasti tahu juga resikonya seperti apa, otomatis akan lebih berhati-hati, tidak terlalu berambisi atau Nah, ini juga gimana? termasuk mas psikologi. Memang di trading itu ada dua hal yang paling ditakuti untuk psikologi. Apa itu? Nanti teman-teman psikolog boleh mengkaji lain. Bisa menjadi expert di bidang psikologi trading. Bisa. Atau Bisa. mungkin Karena kayaknya memang banyak yang butuh ini pendampingan. ya, kalau jadi ada dua yang menjadi perhatian itu. Yang pertama adalah greed, serakah. Dan yang kedua adalah fear, takut. Dua-duanya itu menghambat. Oke. Menjadi apa istilahnya? Penentu lah. Orang yang terlalu greed juga akan loss. Ya. Orang yang terlalu fear ya nggak akan masuk pasar. Gitu. Iya dong, kapan mainnya gitu ya. Ragu-ragu terus. Nah, semuanya harus rasional akhirnya ujungnya gitu. Nah, orang greed nanti begitu loss dia akan langsung down kan gitu. Biasanya begitu. Nanti pasang status. Galau. Pas lagi profit diam. Ya, pas lagi loss marah-marah sama temennya, sama rumah, aku ditipu, iya. Nah, itu perlu latihan, perlu pembinaan. Tadi makanya mulai dari demo, akun kecil, jadi akun reguler itu selain melatih kemampuan teknis, adalah kemampuan yang psikologis yang harus dikembangkan. Betul, latihan mental juga ya. Betul. Pembentukan mindset, pembentukan mental. Ya menjadi seorang pebisnis betul. Betul. Siap kalah, siap menang istilahnya begitu ya. Gitu. Jadi itu yang sering dilupakan. Oh ini hanya masalah. Biasanya kalau orang trading kan mesti tanya metodenya apa, gitu. Tekniknya apa. Tapi nggak pernah tanya psikologinya gimana gitu. Pertolongan pertama harus kemana kalau misalnya loss banyak itu ternyata Smart Clickers perlu gitu ya. Habis Jadi itu mendekatkan diri pada Tuhan gitu, berdoa gitu. Pas lagi loss. Ya kan kasihan lah masuk gitu-gitu ya. Iya. Itu memang itu ternyata hal-hal yang penting banget untuk kita perhatikan sebelum kita terjun ke dunia trading atau bisnis trading. Cari teman, cari tutor atau mentor yang benar lah kan. Jangan marketing lah. Orang-orang marketing, marketing dari broker itu kalau kita tanya Mbak Ivan, apakah kamu trading? Enggak. Tapi kok bisa ngasih saran? Iya. Kan ya aneh gitu. Betul. Om tidak pernah berbuat tapi bisa ngasih saran. Kok bisa bercerita, kok bisa mengarahkan gitu ya. Lantas dari mana? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan juga, jangan terlalu percaya. Paknya hari ini harga gold naik nih. Wah. Nah, kalau ketika kita sudah terjun di trading, kita sudah masuk di bisnis trading sendiri, apa yang ini harus kita ingatkan juga ke Smart Clickers? Hal-hal apa juga yang harus diperhatikan, Pak? Trading itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai money management dulu. Kecukupan uang. Jadi orang kadang-kala over trade, terlalu banyak, atau mungkin kalau di dunia trading ini overload itu, lotnya terlalu banyak, sehingga agak lebih besar pasar daripada tiang lah gampang. Nggak baik nih. Bahaya pasti. Bahaya.
Nah, itu harus dihitung. Nanti ada hitungannya sendiri bagaimana sih membuat money management yang baik. Wes pokoknya diantem satu lot itu. Padahal satu lot itu butuh modal kira-kira 10.000 US dollar. Ada yang bilang malah sampai 50.000 US dollar. Wow. Jadi kalau di bawah itu menyesuaikan kelipatannya kan. Gitu. Nah, itu enggak satu lot. Nah, itu enggak. Yang kedua, yang penting setelah money management itu adalah mengenai fundamentalnya. Ini sebenarnya arahnya mau naik apa turun? Ya. Ya kan? Itu harus tahu dulu harus ya. Tahu dulu. Betul. Ya, nah, sekarang ini lagi musim hujan atau lagi musim kemarau. Haruskah? Nah, harus kalau musim kemarau yang cocok apa? Jualan apa? Es. Oke. Kalau musim kemarau jualan jaket kulit rasanya nggak laku lah gitu. Sia-sia lah ya. Oke, jadi harus peka, harus tahu. Cuacanya lagi apa? Musimnya apa? Nah, itu maksudnya fundamentalnya. Oh, sekarang ini lagi perang gitu. Oh, berarti kalau perang ini biasanya gold naik. Oh, lagi damai nih ya. Berarti kalau damai berarti oh, ini US dollar lagi menguat ini. Oh, berarti US dollar kita buy. Kita beli, betul. Kita harus tahu kapan kita waktu yang tepat untuk beli, kapan waktu yang tepat untuk menjual. Misalnya begitu ya. Nah, yang ketiga itu baru kita masuk ke technicalnya. Oke, seperti apa ini? Kapan kita mau masuk beli atau jual? Kapan kita harus closing kan gitu. Itu technicalnya. Dan macam beribu-ribu banyak technical itu ada di platform MetaTrader ada. Dan itu bisa dipelajari. Jangan asal gitu smart leaders maksudnya. Ada juga yang saya ketemu teman atau orang itu dia itu trading itu by feeling gitu Mbak. Wah, ini kalau sudah masalah feeling, kalau sudah meleset itu sedihnya luar biasa. Begitu patah hati ya bisa patah handphone juga gitu. betul. Jadi tidak semuanya bisa. Nggak ada ya Pak Ageng ya. Trading itu bisnis. Oke. Jadi harus feeling nomor dipinggirkan dulu. Kadang-kadang kita harus profesional. Profesional itu artinya ya harus rasional gitu. Oh, ini kira-kira mau naik nih. Ilmu kira-kira susah ya Pak Ageng ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya nggak usah trading aja. Cari kerjaan yang lain aja lah gitu aja kalau saran saya gitu. Oke. Jadi yang pasti aja. Dan kenapa kita tidak disarankan untuk menggunakan feeling karena memang semuanya ada bisa dipelajari tadi loh. Ada rumusnya istilahnya mungkin seperti itu ya. Feeling itu kan eksternal banget itu. Maksudnya pengaruh eksternal sangat kuat itu. Betul, lagi ketemu temen yang enak itu lagi orang lagi seneng hatinya lagi tahu apa naik turunnya cepet juga kalau kita tanggal muda kayak gini seneng gitu. lagi diutangi kebaca banget. Apalagi kalau nggak balik ya. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang harus diperhatikan ketika sudah masuk di dunia bisnis atau dunia trading? Betul. Kita harus punya mindset bahwa kita ini mengelola bisnis. Oke. Jadi makanya saya suka namanya trader. Pedagang, bakul, mindsetnya juga harus pedagang. Bukan player, pemain. Kalau pemain nanti hasilnya main-main gitu. Betul. Sensasi aja yang kita dapat, bukan profit itu. Kalau sensasi ya oke lah. Kalau emang dia maunya jadi pemain ya sudah. Kalau saya nggak mau, nggak dapat apa-apa, ya hanya seneng susah aja, sensasi, adrenalin aja gitu. Ya buat apa gitu adrenalin kalau nggak ada bentuknya konkret profitnya gitu. Jadi kita harus mindsetnya harus ini bisnis ini harus serius walaupun nanti pelaksanaannya tidak harus manteng 24 jam tidak. Harus serius. Nah mungkin ada juga nih saran atau mungkin ada informasi yang bisa dibagikan Pak Agung seputar kan banyak nih orang yang kepengen kenal trading tapi tidak sedikit juga yang kepengen merasakan pasif income dari trading. Bisa tidak sih? Gitu. Gimana? Ada perkembangan ini Mbak. Jadi evolusinya trading itu, evolusi yang pertama itu indikator dan eksekusinya manual. Indikator itu, oh ini waktunya harganya naik nih. Ada indikator. Fase yang kedua atau evolusi yang kedua itu adalah indikatornya itu otomatis atau robot lah. Tapi bukan robot-robot yang kayak kemarin tidak. Eksekusinya masih manual. Fase yang ketiga itu adalah indikator dan eksekusinya otomatis. Ya, atau auto kalau orang bilang auto. Atau robot. Nah, yang fase keempat ini yang sekarang ini juga lagi banyak itu adalah yang namanya copy trading. Nah, copy trading itu ada dua pihak. Ada master trader, ada copier atau follower.
si follower itu punya akun sendiri, si master itu punya akun sendiri. Jadi masing-masing punya akun masing-masing ya, tidak sendiri. Titip dana. Sekali lagi jangan titip dana. Beda ya, ini Beda, Smart Clickers ya, beda. Dia punya akun sendiri, dia punya si master itu. Nah, master itu tentu kita pilih yang profit, yang konsisten, yang bagus, yang amanah lah kalau kayak sifatnya amanah, tabligh, fatonah. Betul. Yang pintar juga kan fatonah, Iya, kalau nggak harus, fatonah betul, ngapain iya. gitu. Nah, Betul. si copier ataupun follower ataupun investor ini itu doing nothing. Nanti akunnya itu akan dicantolkan sama master trader. Jadi kalau master tradernya itu dia open posisi, ini juga open posisi. Kalau buy ya buy, kalau sell ya sell. Kalau close posisi ini ya close posisi. Kalau dia profit ya profit. Nah, kalau dia loss ya ikut loss. Oke. Jadi tidak ada bisnis yang harus pasti profit tidak. Betul. Jadi diingat ini diperhatikan dulu nih. Tidak ada jaminan harus profit gitu. Oke. Nah, makanya kita perlu mencari master trader yang betul bagus. Untuk itu. Nah kalau itu sudah ketemu yang cocok itu, nah ini bisa menjadi passive income, copy trading. Yang amanah fatonah tadi ya. Memang benar kalau kita sama-sama istilahnya kita mempercayakan pada salah satu master trader, tapi kalau ternyata nggak oke, ya buat apa gitu ya, kita kan. Kita unfollow kayak di IG atau di Facebook aja lah, unfriend itu aja, unfollow atau di Twitter itu nanti kita cari yang lain. Betul. Tapi memang ini juga artinya ada peluang nih untuk teman-teman untuk Smart Clickers yang mungkin pengen di passive income. Ini juga punya keuntungan, dia sambil belajar lah, learning by doing, learning by having profit. Gitu. Learning by having profit, nanti, betul. Dia mau jadi si copier bisa aja suatu ketika setelah belajar menjadi master trader. Oke. Nah, itu menarik. Nanti kalau mau dibahas bagaimana sih potensi passive income-nya gitu. Oke, kita tahan dulu. Nanti di episode berikutnya kita akan bedah lagi seperti apa. Tapi yang pasti semoga informasi yang singkat ini bisa memberikan semangat tersendiri untuk Smart Clickers yang mungkin ingin tahu lebih kenal lagi seperti apa sih dunia trading itu. Ternyata sekali lagi ya Smart Clickers ya, trader ini adalah seorang profesi. Jadi kalau profesi apapun itu dibutuhkan sekali yang namanya belajar dan jam terbang. Tidak ada yang instan langsung petunduk gitu aja ya, itu sulapan namanya ya. Oke, Pak Agung terima kasih ya Pak Agung ya. Next time kita harus ketemu lagi, kita harus sharing knowledge lagi Pak Agung, terutama untuk Smart Clickers gitu ya, supaya lebih paham lagi, supaya tidak salah jalan lagi. Tapi yang penting mungkin di episode kita kali ini yang bisa Ivana kasih saran juga untuk Smart Clickers adalah kalau mau passive income tadi boleh cari master trader yang oke, hati-hati gitu ya. Ada lagi mungkin closing statement dari Pak Agung? Ya ini harus dikelola seperti bisnis gitu. Oke. Jadi jangan dianggap main-main ataupun apapun lah, kita harus serius di bisnis kan gitu. Oke. Thank you ya Pak Agung ya. Kalau informasi ini benar-benar bermanfaat buat Smart Clickers, boleh di-share ya, dibagikan sebanyak mungkin supaya lebih banyak lagi yang tahu, lebih banyak lagi yang paham pastinya. Kita ketemu di next episode. Terima kasih. Thank you Pak Agung. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.